You are still watching Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Hari ini kita tapi hore-hore banget karena semua orang yang kemarin berhasil nyerok hari ini harusnya senyumnya sumringah. Betul ya. Dan tentunya untuk ngobrolin ya soal keseruan hari ini atau surprise lah ya. Apa yang terjadi kok bisa banyak surprise hari ini? Kita berjumpa dengan Mas Muhammad Haikal ya. Kembali hadir di sini Detik Sore Mas Muhammad Haikal. Selamat sore Mas Muhammad Haikal. Sore. Panjang Mas. Haikal Haikal aja ya. Haikal ya. Bagaimana hari ini market berjalan begitu semringah Mas Muhammad Haikal? Ya seperti yang gue ngomongin kemarin ya, kayak sekarang market itu lagi volatilitasnya tinggi. Apa kata Trump semua bisa berubah kemarin. Bentar. Gue yakin lo pas tahu akhirnya Trump nunda kebijakan itu pasti setelah bangun tidur dong? Atau gimana? Atau nungguin waktu itu? Tadi malam. Kebetulan gue bangunnya jam 2:30 gitu, kadang kebangun ngeliatnya. Oh bohong dia itu kadang nungguin dia berarti. Soalnya part of the job soalnya ya. Terus tapi kaget gak bahwa itu ditunda? Nggak sepenuhnya kaget karena dia emang suka gertak terus mundur lagi udah biasa. Waktu dia ngancem bakal ngasih tarif ke Meksiko sama Kanada aja berapa kali ditarik ulur mulu sampai beneran kejadian. Jadi kayak ya sebenarnya kaget ya 50%, nggak kaget juga 50% gitu lah ya. Gitu. Kaget gak kaget? Ya kaget gak kaget dong jadinya. Walaupun kalau dilihat bagaimana Trump mengumumkan penundaan itu kan beliau berusaha kayak tuh kuncinya ada di gua, makanya kalian semua pada ini kan. Padahal kan kalau dilihat juga secara teknikal mau nggak mau dia harus nunda ya Mas, atau kayak paling nggak melonggarkan kebijakannya ini karena memang situasinya juga nggak baik akhirnya ke dalam negeri sendiri, which is Amerika. Atau emang dia dari awal sebenarnya pengen nunda gitu. Jadi kayak emang buat gertak aja. Iya, bluffing awalnya dia. Oh gitu. Kan sekarang ini dengan adanya bluffing dia ngelakuin reciprocal tarif ini, banyak negara yang willing to negotiate ke US. Kayak Indonesia aja kemarin kan yang seperti kita nonton di Sarasehan udah willing to naikin impor ke US apa segala macam. Buka keran impor. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke ngecek ombak juga kali ya gitu. Bagaimana negara-negara yang dia perhitungkan gitu atau dia pertimbangkan akan respons to keputusan dia gitu kali. Betul, mungkin bisa jadi. Itu pertanyaan sih. We never know siapa yang ada di dalam pikiran Trump itu memang. Dan ada juga bercandaan gitu di media ataupun di kalangan ilmu ekonomi itu udah nggak berlaku gitu. Betul. Untuk ngepredik ekonomi ke depan. Yang lebih berlaku itu psikolog gitu, buat nebak gitu, kira-kira Trump bakal mau kemana sih. Soalnya banyak orang sekarang keganggu mentalnya ya. Mungkin bisa jadi Presiden Donald Trump juga begitu. Sama kalau dia ngancem-ngancem, coba tuh baca mimik mukanya itu, kira-kira mau kemana sih sebenarnya. Walaupun dibaca juga agak susah juga dibaca tuh orang. Tapi gimana pada akhirnya justru berpengaruh sama market kita jadi baik gitu keputusan tadi malam dengan dan cukup bukan baik, maksudnya tinggi gitu perubahannya drastis. Oke, kan sebelumnya tuh waktu tanggal 2 April tuh dia kan ngeluarin papan ajaibnya dia tuh ya, yang tarif sangat chaotic gitu. Pada Indonesia gitu. Absensi gitu ya, nama gitu, tarif berapa. Yang hitungannya juga sebenarnya kan gak jelas ya, seharusnya tarif itu ya benar-benar tarif biaya yang masuk, tapi dia malah ngitung dari si trade deficit. Nah, setelah itu kan market tuh benar-benar hancur banget. Nah, tiba-tiba dia ngundurin, jadi ngepospon 90 hari si reciprocal tarifnya ini, dan hanya fokus ke Cina, walaupun tarifnya tereskalasi di Cina, itu menimbulkan kelegaan lah di investor. Jadinya kita di IHSG juga tuh ada relief rally gitu namanya, jadi kayak kelegaan sementara akan sesuatu yang lebih buruk, yang diekspektasikan lebih buruk tadinya. Jadi semacam itu. Jadinya bukan prepare for the worst ya? Karena banyak serok-serok kemarin kayak, some people see it as a chance gitu kemarin tuh. Jadinya kalau saya ngeliat sekarang kondisi psikologi di market itu, kejadian yang sekarang terjadi itu nggak seburuk apa yang Trump umumkan waktu reciprocal tarif 2 April. Tapi ketidakpastian masih tetap tinggi dong. Tentu. Namanya Trump bisa aja berubah ya. Sekarang dia benar-benar government uncertainty di US tuh juga sekarang kan tinggi banget gitu. Dia ngomong A sekarang, bisa aja besok jadi Z gitu, bukannya di B lagi dan segala macamnya. Dan juga yang perlu diperhatikan sekarang kan, kita juga tarif ini walaupun
terlihat tidak seburuk apa yang diumumkan pertama, tapi tetap Trump ini tuh ngasih 10% universal basic tariff ke seluruh negara. Plus juga ke tarif ke China kan sadis banget tuh. Sekarang sampai 125%, dan kalau China sendiri nge-retaliate 84%. Belum lagi mereka itu sebenarnya trade partner paling tinggi untuk masing-masing. Jadi China trade partner paling tingginya US, US itu trade partner paling tingginya China, dan itu masing-masing itu sekitar 15-16% porsi trade-nya itu. Nah, kalau mereka itu two giants paling gede di ekonomi sekarang itu bertarung, itu kan pasti bisa nyebabin slowdown secara global juga, walaupun emang nggak seburuk kalau semuanya dikenain tarif kayak resiprokal sebelumnya. Itulah kalau orang tuh love-hate relationship gitu. Susah. Love-hate relationship. Kebawahnya sama semua dunia lagi, semua negara ya. Dengan adanya ketidakpastian yang masih cukup tinggi untuk saat ini, gimana investor harus menyikapi ini? Terutama buat yang retail-retail ini ya, yang kalau pertama sih mungkin kemarin kan kalau ditanya ya boleh entry tapi parsial aja. Nah mungkin sebenarnya sekarang bisa dimulai take profit juga gitu. Apalagi kalau misalnya khusus ke IHSG sekarang itu kan si bank-bank kan lagi masih come date kan, masih bagiin dividen. Terus once dia dividennya udah habis itu kan juga kemungkinan kan biasanya kalau habis pembagian dividen mereka turun kan harganya. Terus kalau untuk sektor sebenarnya di IHSG, Trump kan juga ngomong bakal nge-revive industri coal di US, dan mungkin itu sebenarnya bisa jadi midterm sentiment yang bagus gitu buat coal sektor. Coal Indo dalam negeri ya. Dalam negeri. Iya. Tapi bukannya dia mau membangkitkan coal dalam negerinya di US gitu maksudnya? Apa hubungannya, bagaimana relevansinya terhadap kan kalau di Indo? Dia kan coal sektornya itu kan dia pengen nge-plantationnya sebenarnya, ngebuat plantationnya. Dan kalau plantation di US itu makin banyak yang berbasis coal, otomatis kan dia nggak mungkin self-sufficient doang. Nggak bisa mengandalkan sumber. Dan kalau kita lihat di data UNCOM juga sebenarnya si US itu juga sebenarnya masih import coal cukup banyak juga ke Indonesia gitu, dari Indonesia. Dari Indo. Ya. Oke. Emiten apa yang mungkin punya kesempatan besar untuk melihat ini sebagai celah gitu, ketika lagi panas-panasnya gitu Amerika sama China gitu, kita harusnya bisa ngambil ini sebagai chance kan gitu. Ya mungkin kalau kita lihat sekarang aja, kalau misalnya kita lagi dip ini market, gara-gara misalnya Trump ngumumin apa, pasti kan yang lagi dip itu saham-saham yang benar-benar trade sensitif gitu. Misalnya kayak saham kalau di Indonesia basic industry yang kayak misalnya petrochemical, pulp gitu-gitu segala macam. Nah, mungkin kalau misalnya lagi relief gini, keadaan lagi udah mulai lega, mungkin bisa hindari dulu sektor-sektor kayak gitu. Karena kan kalau misalnya Trump ngomong apa lagi itu bisa anjlok lagi ya. Iya, dia napas aja juga bisa merubah sesuatu ya. Dan kalau saya lihat yang cukup resilience itu di sini masih defensive stock gitu. Kayak misalnya health, terus kayak kalau di Indonesia finance big banks itu sebenarnya cukup resilience walaupun tetap turun, tapi turunnya itu nggak separah sektor yang tarif sensitif atau trade sensitif seperti itu. Oke. Kita lihat beberapa saham banking hari ini kan naiknya cukup tinggi ya, beberapa emiten ini big banks. Masih cukup menarik kah untuk bisa dikoleksi saat ini, atau ada saran tertentu untuk bisa mengoleksi saham big banks hari ini? Kalau menurut kami di sini saham big banks justru udah agak lampu kuning ya, lampu kenaikannya, karena ya balik lagi tadi mulai minggu depan kan dia udah mulai expired date yang mana come date ya. Pembagian dividen, waktu pembagian dividennya udah habis, jadi investor udah nggak bisa melakukan tactical buying untuk memanfaatkan biar dapat dividen. Jadinya ya kemungkinan justru untuk sepekan ke depan itu big banks itu besar kemungkinan malah bakal turun. Jadi kalau untuk sekarang menurut kami itu situasi yang kurang tepat lah untuk nge-accumulate saham big banks itu. Untuk yang dijual apa rekomendasinya saat ini, saham sektor apa? Yang untuk di sell? Iya, yang di sell. Ya mungkin big banks itu bisa partially profit, take profit sih. Big banks termasuk ya partially apalagi profit. Dia kan sebenarnya rally-nya itu udah dari sebelum libur lebaran kan, dia ada buyback sama plus rapat-rapat RUPS kan udah dari kemarin kan. Jadi kayak mungkin harganya itu udah price in dari sebelumnya. Jadi agak sebenarnya udah lampu kuning lah gitu. Udah untuk kenaikan upside-nya juga udah nggak begitu besar sebenarnya. Jadi buat yang
megang saham big banks nih, kalau misalnya udah hijau cukup matang gitu ya profitnya, bolehlah udah lepas sekarang ya. Dengan disclaimer ini semua tergantung ke semua risiko dipegang sama Detikers semua ya, karena ini cuma rekomendasi aja, jadi bahan pertimbangan gitu. Do your own research juga. Exactly. Nah itu dia. Ya apa-apa nggak tahu ya, kan kemarin kita juga punya apa tuh namanya, sempat disampaikan juga sama Mas Michael tuh, kayaknya kita masih harus bersiap-siap lagi kalau akan ada kemerosotan lagi di minggu ini. Tapi turns out hari ini ternyata ada pengumuman yang bikin malah jadi oke lah untuk market juga gitu. For the next week mungkin kita masih belum bisa juga ya prediksikan apa-apa. Ya sebenarnya kalau dari sentimen global sendiri, ya balik lagi, Trump itu it's very unpredictable lah gitu. Kayak bener-bener dia mau ngapain itu juga nggak ada lah yang bisa nebak sebenarnya mau siapapun. Tapi yang kita bisa harapkan di sini kan ada penundaan untuk 90 hari ini, dan Indonesia juga sebelumnya kan udah ngejabarin apa-apa hal yang pengen mereka propose gitu untuk mengsoften lah efek dari tarifnya ini. Dan semoga nantinya di minggu-minggu depan bisa ada harapan yang atau berita baik gitu dari negosiasi Indonesia ke US yang bisa kita dapatkan sih sebenarnya paling. Oke. IHSG hari ini sudah ditutup di level 6.254 atau naik 286 poin, 4,79%. Besok adalah hari terakhir perdagangan untuk pekan ini, hari Jumat. Dengan kenaikan yang cukup tinggi hari ini, apakah besok kemungkinan IHSG untuk naik lebih tinggi lagi masih ada, atau justru waktunya profit taking nih besok, Mas? Kalau dari pengamatan kami, ini kan walaupun udah naik 4,9%, tapi penurunannya kan kemarin 7,9%, jadi sebenarnya belum balik ke level awal juga gitu. Dan tapi kalau hari Jumat kita selalu memperhatikan itu ada penurunan biasanya trading volume gitu. Biasanya investor lebih cenderung lebih main aman lah kalau akhir pekan, dan kalau menurut kami IHSG masih mungkin bakal mengalami penguatan gitu di hari Jumat, tapi dengan level yang lebih moderat sih dibanding sekarang. Mungkin nggak bakal 4%-an, mungkin bisa range-nya 1-2% aja gitu. Berapa support dan resistance buat besok? Kalau buat besok itu ada di 6.100 6.300 paling sih mainnya. 6.000 berapa? 6.100 sampai 6.300 range-nya. Oke. Baik. Alright. Tipis-tipis aja lah ya besok ya. Terima kasih Mas Michael. Sama disclaimer lagi itu kalau misalnya Trump nggak ngapa-ngapain ya. Kalau Trump ngapain bisa berubah lagi. Obviously dia tiba-tiba nge-tweet apa gitu, reaksi pasar yang lagi. Saya suka nasi goreng. Sama apa yang naik? Fiesta. Caron pokpan buat ayamnya ya. Beda lah. Terima kasih Mas Michael sekali lagi sudah mampir kembali untuk mengisi market review hari ini. Detikers.